Kejanggalan dari klarifikasi Gibran Huzaifah, ex-CEO e-Fishery, lewat interview dia dengan Bloomberg. Kejanggalan yang pertama, bahwa dia melakukan poles-poles data ke investor demi bertahan hidup. Kejanggalan yang kedua, pernyataan dia yang bilang kalau founder startup lain juga sama kayak dia. Poles-poles angka. Di episode Thinking Room kali ini, kita kupas semuanya. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Artikel di Bloomberg itu sendiri sebenarnya lumayan panjang. Tapi, dan menurut gue sebenarnya apa yang ditulis itu udah pernah dibahas sebelum-sebelumnya sih. Tapi, seperti yang tadi gue bilang di awal, ada 2 poin menarik dari hasil interview yang konon 5 jam antara Gibran dengan Bloomberg yang menurut gue janggal. Kita coba lihat kejanggalan yang pertama. Yang menurut dia memoles angka supaya mendapatkan investor itu demi e-Fishery nggak kolaps. Menyelamatkan e-Fishery. Intinya bertahan hidup lah. Sebagai konteks aja, masa kejayaan startup itu memang nggak bisa dipungkiri. Startup-startup itu dituntut untuk punya valuasi sebesar-besarnya. Pertumbuhan secepat-cepatnya. Jadi terlepas model bisnis lu, intinya adalah lu harus tumbuh cepat. Rugi nggak apa-apa. Ini sebenarnya udah pernah gue bahas di video gue. Alasan kenapa banyak startup itu berujung fraud. Ya karena tuntutan ini. Tuntutan untuk terus tumbuh, terus grow sekencang-kencangnya. Sebesar-besarnya juga secara valuasi angka. Tolak ukurnya adalah berapa banyak uang yang bisa lu dapat dari investor. Bagaimana lu fundraising setiap antar seri, entah dari seri seed sampai seri D atau seri berapapun itu, berapa banyak yang bisa lu dapetin. Untuk mendapatkan ini, kalau angka-angka startup lu itu kecil, gak menarik, kebanyakan memang investor tuh nggak mau. Apalagi di sini aquaculture ya ngomongnya istilahnya ya. Itu bukan sesuatu yang common di skena startup, terutama di mata para venture capital, yang kalau kita baca atau kita dengar dari cerita Gibran pun sebenarnya dia memang kesulitan karena satu, tidak menarik, tidak seksi di mata para investor, dan yang kedua, bisa dibilang belum ada cerita sukses yang benar-benar wow. Mungkin beda kalau marketplace online, ada cerita sukses kan di Amerika ada Amazon, lalu di China ada Alibaba. Sehingga kalau misalnya ada yang ingin membuat bisnis model yang sama, tapi di negara yang lain, itu jauh lebih gampang. Karena tuntutan ini, kalau gue ngeliat point of dari dia, dengan angka yang nggak menarik, nggak seksi, dan dia pitch ke banyak investor, ke banyak venture capital, nggak ada yang mau. Sehingga sebagai manusia memang nggak bisa dipungkiri, lu pasti bakal frustasi sih. Apa yang salah dengan bisnis gua? Apakah memang ini nggak bisa? Apakah ini nggak bakal jalan? Kok orang pada nggak mau invest di tempat gua, nggak mau diinvest di bisnis gua? Nyambung dengan kejanggalan yang kedua, yaitu dia bilang dia coba tanya ke founder-founder startup lain, walaupun di situ Gibran juga bilang ya, nggak secara eksplisit caranya bagaimana, tapi yang dia tangkap adalah ya angkanya lu poles-poles deh. Lu percantik supaya kelihatannya lebih menarik, terlihat wow di mata para investor. Dan ini yang akhirnya dilakukan oleh dia. Karena yang gue tangkap dari artikel tersebut, dia merasa itu menjadi hal yang lumrah deh. Karena everyone doing that, so why not? Kenapa gue nggak ikut juga? Toh
Ini demi perusahaan gue bisa tetap survive. Kenapa gue nggak ikutan poles angka? Atau istilah kerennya nih, itu growth hacking. Jadi pertumbuhannya itu di hack. Ya, emang istilahnya gitu, growth hacking. Nah, but anyway, di satu sisi, ada pembelaan, dia bilang dia pengen menyelamatkan perusahaannya. Ada orang-orang di dalamnya. Nanti kalau misalnya sampai perusahaannya kolaps, orang-orang tersebut akan kehilangan pekerjaan. Tapi yang perlu kita sama-sama sadari adalah satu tindakan baik atau lu merasa demi kebaikan orang banyak, bukan berarti tindakan lu itu benar. Ini kan ibarat kayak ada orang naik motor lawan arah nih. Kenapa dia lawan arah? Dia bilang kalau nggak lawan arah putar baliknya jauh. Kalau putar baliknya jauh, dia takut telat. Kalau dia telat, mempengaruhi absensi dia. Kalau absensi dia jelek, nanti berpengaruh ke performa dia. Dia takut kehilangan pekerjaan atau mungkin gajinya dipotong. Ya, terdengar baik. Kalau gaji dia dipotong atau dia kehilangan pekerjaan, ada orang-orang di rumahnya yang harus dia tanggung, harus dikasih makan. Ya, terlihat baik, tapi nggak benar. Karena kenapa? Karena yang dia lakukan ketika dia lawan arah punya potensi membahayakan orang lain dan juga diri dia sendiri. Resikonya bisa mati. Jadi kadang suatu tindakan yang kecil pun kalau kita lihat dari point of view kita pribadi terlihatnya baik, tapi kadang-kadang yang kita miss adalah impact ke depannya atau impact ke orang lain yang ada di sekeliling kita. Dan kalau balik lagi ke advisory, karena pada dasarnya memang secara bisnisnya nggak sustain, tidak bisa mendapatkan revenue, tidak bisa profit, ya walaupun sering banget diklaim kalau advisory ini adalah startup yang udah profitable, itu mungkin kali yang menjadi pembedanya dengan startup-startup lain ya. Karena anomali gitu, ada startup profitable, terus valuasi juga besar. Wah, ini mantap banget nih. Di mana profitable itu adalah sesuatu hal yang dicari oleh startup ketika tech winter datang. Ya, tapi dampaknya akhirnya emang nggak saat itu juga terjadi. Dia mendapatkan pendanaan besar sampai seri D, itu berapa juta dolar dia dapatkan. Tapi itu akhirnya di ujung, segala macam kerusakan yang coba ditambal, jadi coba dipoles pelan-pelan, toh akhirnya kan nggak bisa bertahan. Toh akhirnya ketahuan juga. Ya walaupun sebenarnya ketahuannya agak-agak aneh sih menurut gua. Kok baru ketahuannya, baru berisiknya sekarang. Memang investornya tuh nggak curiga. Emang investornya tuh nggak mencoba menggali lebih dalam atau apapun itulah. Nah tapi ini akan nyambung ke kejanggalan yang kedua, yaitu di mana menurut Gibran, founder startup lain juga melakukannya, juga melakukan poles-poles data, melakukan growth hacking. For your information aja, kasus yang seperti Gibran ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Udah pernah ada kasus-kasus sebelumnya di luar. Contoh yang paling terkenal mungkin adalah Elizabeth Holmes dengan Theranosnya. Tapi yang menurut gue paling mendekati, paling mirip, similar dengan Gibran, itu adalah Charlie Javis dengan startupnya yang bernama Frank. Charlie Javis ini bahkan masuk ke ya list Forbes 30 under 30. Nggak tahu kenapa ya orang-orang yang masuk Forbes 30 under 30 ini ada aja yang bermasalah ya. Itu gitu, kalau nggak fraud ya scam. Nah, startupnya ini, Frank ini, yang didirikan oleh Charlie Javis ini tujuannya sekali lagi baik ya. Kalau tujuan advisory kan untuk para petani atau petambak, dan Gibran juga sekali lagi dia bilang dia poles data supaya bisnisnya tetap bisa sustain,
petani petambak ini bisa mendapatkan benefit dari bisnisnya dia, dan juga karyawan-karyawannya nih. Sama juga. Frank juga begitu. Frank konon pengen bantu mahasiswa-mahasiswa miskin di Amerika ngurusin formulir bantuan kuliah. Nah, bantuan kuliah ini apa? Ya dalam bentuk finansial. Nah, demi kelangsungan bisnisnya dia, demi pertumbuhan bisnis dia juga melakukan hal yang sama. Dia poles data. Ketika mau diakuisisi sama JP Morgan senilai 175 juta US dollar, Charlie, dia poles data, dia ngakunya Frank itu punya 4 juta pengguna aktif. Garis bawah ya, aktif. Berarti mereka pakai tuh. Yang nggak cuma hanya daftar doang, habis itu udah nggak tahu kemana. Padahal kenyataannya, ternyata cuma sekitar 300.000 doang penggunanya. Sisanya dibikin palsu, literally palsu. Jadi dia tuh sewa developer buat generate data palsu, buat bikin user palsunya ini terlihat aktif. Jadi dia tuh bikin akun fiktif pakai nama, email, informasi keluarga, semua itu dibikin, semuanya tuh didesain sedemikian rupa. Tapi palsu. Tujuannya apa? Yaitu supaya kelihatan growth dia tuh gede banget, boom banget di mata JP Morgan. Dan tujuan awalnya tadi adalah untuk bantu mahasiswa miskin. Baik nggak? Baik. Tapi apakah benar? Enggak. Nah, tapi ya gitu, konyolnya juga JP Morgan baru sadar setelah akuisisi. Ending-endingnya jadi mereka nuntut balik. So, kalau misalnya gue compare antara Gibran dengan Charlie, yang Gibran poles angka revenue dan penggunaan alat feeder e-fishery, kalau Charlie buat akun pengguna palsu secara massal. Nah, kalau Gibran goalnya biar e-fishery bisa survive dan dapat funding, kalau Charlie biar bisa diakuisisi sama JP Morgan. Ya, dan akhirnya apa yang Gibran lakukan, apa yang Charlie Davis lakukan, selain memang ada keuntungan buat diri sendiri yang mereka dapatkan, gini deh, nggak bisa dipungkiri biarpun kalian nih atau siapapun yang melakukan ini bilang untuk inilah itulah bla bla bla, tetap aja ada keuntungan, ada benefit yang lu dapetin. Minimal lu mendapatkan duit gaji yang lebih besar dari yang mungkin lu nggak kepikiran akan mendapatkan sebesar itu sebelumnya. Karena lu lihat, wah duit yang gue terima besar. Iya betul, lu nggak ngambil semuanya, nggak lu tilep semuanya. Ada lu bagi untuk memang lu bagi-bagi untuk keberlangsungan perusahaan. Tapi kan lu bisa ngubah struktur gaji. Struktur gaji lu ubah, lu bisa mendapatkan duit yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Terlihat mungkin efeknya nggak langsung ya. Terlihat sepertinya itu adalah sesuatu yang memang normal by system. Tapi ada istilah yang namanya itu causa prima, yaitu penyebab utama. Penyebab utama lu mendapatkan gaji yang besar itu ya karena lu melakukan poles angka itu, fraud tersebut. Sehingga dampaknya adalah lu mendapatkan gaji bayaran yang lebih besar. Sebenarnya itu adalah akar masalahnya. Mau lu ngomong seperti apapun, mau lu poles seperti apapun kata-kata lu, seperti lu mungkin lagi mengomoles angka atau data, tetap aja yang lu lakukan itu salah. It's wrong, man. Yes, secara skena, secara ekosistemnya memang menuntut untuk growth secara besar-besaran, dan mungkin lu mendapatkan tekanan, pressure untuk akhirnya lu melakukan itu. Ya kalau memang ternyata sebenarnya dari awal nggak bisa, atau bisnisnya memang nggak jalan, ya it's never meant to be untuk itu sebenarnya. Just let it go sebenarnya. Memang nggak ada atau mungkin nggak banyak yang butuh dari solusi bisnis tersebut. Karena akhirnya sekarang efeknya adalah bisnis tersebut menjadi tools atau alat ya untuk memperkaya diri dari para pelaku fraud ini. Dan dari sisi investor, ini gue udah sering banget juga kritik berkali-kali, you guys hampir nggak pernah atau mau ngajarin cara bisnis yang sehat itu seperti apa. Lu cuman mengepus para founders ini untuk crowdfunding
berikutnya tuh gimana. Dan akhirnya, karena tekanan itu, belum lagi ada faktor dilusi, kepemilikan saham, para founders yang akhirnya mereka juga nggak punya power, nggak punya suara. Dan akhirnya, by system, growth hacking ini nih, growth with all of cost ini, yang penting valuasi, rugi nggak apa-apa, nggak masalah. Itu akhirnya yang nge-push orang-orang seperti Gibran atau Charlie Davis ini untuk bohong. Dan terakhir, karena sistem seperti ini secara nggak langsung sebenarnya ngedidik para founder atau para leaders muda nih untuk ngerasa, ya kayaknya poles tipis-tipis kayaknya nggak apa-apa. Ini is part of the game. Nah terus kalau memang ekosistemnya seperti ini, siapa yang bisa dipercaya? Oke, itu aja dari gua. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau ada komen atau lo mungkin ada opini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.